Bimbel Smart, your smart solution. Momen gaya ini dihasilkan dari gaya dikali dengan jaraknya terhadap pusat tapi harus tegak lurus ya. Antara F dan L ini harus tegak lurus. Di mana L itu adalah jarak terhadap poros. Jadi harus ada porosnya. Kalau nggak ada porosnya itu kita nggak bisa cari momen gayanya. Harus terhadap poros ya, harus terhadap porosnya. Nah, ini diulang lagi sedikit ya. Jadi misalkan ada gaya miring di sebelah sini, ada F, misalkan 20 Newton, lalu sudutnya 37 derajat, jaraknya ini adalah 4 meter. Berapakah momen gaya terhadap poros A? Ya, jadi kalau porosnya A, kita langsung pikir jarak dari A ke gaya yang tegak lurus. Nah, karena gayanya miring, kita harus urai dulu. Sebenarnya nggak harus gayanya yang diurai ya, tapi kita tuh lebih enak atau lebih biasa itu mengurai terhadap sumbu X dan sumbu Y yang seperti ini. Jadi yang belum pada sumbu X, Y seperti ini, itu kita urai yaitu F-nya. Dimana batangnya ini sudah datar gitu ya. Jadi kita urai F-nya itu menjadi Fx dan Fy. Oke, jadi ini 37 nempel ke Fx, maka Fx-nya itu pakai cos ya. Fy-nya ini pakai sin 37. Yang mana yang berpengaruh terhadap torsi ya, terhadap momen gaya terhadap A? Yang mana yang berpengaruh itu adalah yang tegak lurus ya. Fx ini kalau diperpanjang lewat ke titik A, maka dia tidak akan menyebabkan benda ini berputar ya. Anggaplah ini pintu dari atas gitu ya. Ini pintu dari atas, kita melihat pintu itu seperti ini. Kalau pintunya ditarik ke kanan ya nggak akan muter pintunya kan. Jadi yang akan membuat pintunya berputar itu adalah yang tegak lurus nih, F. Ya, torsi untuk soal ini adalah F kali sin 37. Jaraknya itu sudah jelas ya. Yang tegak lurus ya jaraknya 4 meter. Satuannya adalah Newton meter. Itu satuan dari torsi atau momen gaya. Setiap gaya kalau diperpanjang tanda panahnya ya, melewati titik poros itu tidak ada momen gayanya. Atau 0 ya, momen gaya 0. Nah, ada aturan searah jarum jam. Searah jam itu malah torsinya negatif ya. Kalau berlawanan, kalau muternya berlawanan, itu torsi yang positif. Di soal ini, kalau ada batang seperti ini ditarik ke atas, pasti dia akan muter ke sana. Nah, ini adalah yang berlawanan jarum jam ya. Jadi memang positif gitu ya. Positif negatif itu cuma tanda. Ya, tapi itu akan berguna kalau ada beberapa gaya yang bekerja pada batang. Ya. Jadi tetap jangan sampai kebolak-balik nentuin yang mana positif, yang mana yang berlawanan jarum jam, searah jarum jam yang negatif ya. Ini momen gaya atau torsi ya, kemarin sempat sudah disinggung ya momen gaya. Nah yang kedua nih yang aku mau ajarin sekarang adalah momen inersia namanya. Momen inersia itu lambangnya adalah I. Jadi ini momen gaya atau torsi. Yang kedua ini adalah momen inersia, lambangnya I. Ya, seperti yang waktu itu aku udah jelasin ya, hukum Newton itu namanya dinamika partikel. Partikelnya ini bergerak dalam satu sumbu, ya, atau gerakannya lurus saja, ke kanan saja, ke kiri saja, atas bawah gitu ya. Contohnya ada benda ditarik dengan gaya F, dia akan bergerak ke kanan dengan percepatan tertentu, di mana F-nya adalah M dikali A. Ini berdasarkan hukum Newton kedua. Nah, dinamika rotasi juga akan punya rumus yang mirip ya, yang sebanding lah. Dinamika rotasi, kalau ada satu benda, pintu misalkan didorong dengan satu gaya, itu akan menyebabkan pintunya ini berputar dengan percepatan sudut, bukan lagi dengan percepatan linear. Kalau A itu percepatan linear, alfa itu percepatan sudut ya. Dimana yang dihitung di sini bukan F-nya lagi, tapi torsinya adalah inersia dikali alfa ya. Jadi persamaan hukum Newton kedua itu berubah untuk dinamika rotasi menjadi torsi sama dengan I kali alfa, atau sigma torsi sama dengan I kali alfa ya. Ini kan sigma F ya.
Total gaya adalah M kali A, itu sigma torsi adalah I kali alfa. Tergantung ada berapa banyak gaya yang bekerja atau torsi yang bekerja pada bendanya. Oke. Nah, kemarin kita udah bahas tentang F sama torsi hubungannya. F sama torsi itu hubungannya, torsi adalah F dikali L, ya kan? Nah, A sama alfa hubungannya apa? Itu tentang gerak melingkar ya. Gerak melingkar beraturan, A itu adalah alfa kali R, atau jari-jarinya. V itu omega kali R, X itu adalah theta kali R. Ya, ini hubungan antara gerak lurus dan gerak melingkar. Alfa itu percepatan sudut ya, omega kecepatan sudut, omega juga bisa dicari dari 2V kali F. R itu adalah jaraknya terhadap poros. Nah, kalau gayanya di sini ya, dia sama dengan L gitu ya. R-nya itu sama dengan panjang batangnya juga. Nah, yang belum kita bahas itu adalah tentang massa dan inersia. Ini sebanding sebenarnya. Jadi torsi sama F itu sebanding, A sama alfa juga sebanding. Nah, M sama inersia juga sebanding. Apa itu inersia? Mirip sama massa. Kalau ini massanya, masanya 10 kilo, misal ya, F-nya misalkan 20 Newton, massanya 10 kilo. Akibatnya percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat kan? F sama dengan M kali A. Nah, kalau F-nya tetap, masanya bertambah, A-nya itu menjadi berkurang. Nah, itu logikanya massa. Artinya massa itu sebenarnya dengan kata lain adalah kesulitan benda untuk bergerak. Makin besar masanya, makin sulit untuk bergerak, atau makin pelan kan ya bendanya bergerak. Inersia juga sama. Makin besar inersia, makin sulit bendanya untuk berputar. Kalau di dinamika rotasi itu hubungannya ke gerak melingkar atau berputar. Jadi inersia makin besar akan menyebabkan bendanya makin sulit untuk berputar. Oke? Nah, apa itu inersia? Inersia ini sebenarnya diturunkan dari partikel ya, mr kuadrat. Sigma dari mr kuadrat. Jadi R itu adalah jarak massanya terhadap poros. Jadi tinggal dikali R kuadrat. Itu secara partikel ya. Nah, untuk benda-benda tertentu, contohnya adalah batang. Ya, ini batang homogen ya, batang silinder homogen, itu ada rumus khususnya untuk inersia ya. Batang silinder homogen ya batang gitu ya, batang silinder homogen kayak tongkat gitulah ya. Nah, ini ada inersianya, yaitu kalau diputarnya dari tengah, ini aku bilang I0 ya, 1/12 ml kuadrat ya, dimana L-nya itu ya panjang total batang. Nah, kalau diputarnya dari salah satu ujung, ya ini I1, atau I ujung ya, adalah 1/3 ml kuadrat. Jadi beda inersia batang kalau diputarnya di tengah sama diputarnya dari pinggir. Kalian bisa praktekin pakai pensil atau bolpen ya. Kalian ambil aja pensil atau bolpen, lalu kalian pegang pensil atau bolpen itu di tengah. Kalau dipegang di tengah lalu diputar, sama dipegang di pinggir bolpennya lalu putar pakai jari kalian yang kalian dorong supaya dia berputar, itu lebih gampang yang mana? Siapa ya? Selfie. Kalau kamu pegang pensil di tengah, lalu kamu putar, sama dari pinggir diputar, itu lebih gampang mana muter? Dari pinggir. Dari pinggir? Harusnya dari tengah. Maksudnya secara beban itu kalau dari tengah ya. Kalau muter batang itu dari tengah. Nanti mungkin bisa pakai spidol atau benda yang lebih berat kali ya. Kalau pensil mungkin nggak terlalu berasa. Kalau dari tengah ya, kalau putar dari tengah, beban kiri dan beban kanan ini saling seimbang sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kamu tahan itu cuma beban sebelah kiri gitu loh. Yang kamu tahan beban cuma sebelah kiri. Nah, itu dipaksa untuk berputar. Tapi kalau kita pegang spidolnya dari ujung ya, lalu diputar, beban yang kita tahan itu semua ini dari ujung ke ujung. Itu lebih berat. Nahan dari ujung ke ujung kayak gini ya.
Pernah lihat kren ya? Kren itu yang buat bangunan itu ya, kren yang buat ngangkat, kalau dalam pembangunan ya, ngangkat-ngangkat benda berat lah ya, semen dan lain-lainnya, besi ya. Dia kan ada talinya di sini buat ngikat, lalu ya ini bisa muter-muter kan ya. Nah, tapi kamu kalau perhatikan, dia tuh belakangnya ini ada pemberatnya nih, ya kan? Belakangnya ini pemberatnya sangat 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 berat ininya, tergantung beban yang mau diangkat gitu ya. Seperti itu ya. Jadi dia akan berusaha, kerennya ini kalau bisa sih panjang depan sama belakangnya itu ya agak ke tengah gitu lah ya, nggak pinggir banget. Jadi ini nggak langsung di sini nih bebannya. Dia kasih jarak berapa meter baru ada beban supaya mengurangi ininya apa? Mengurangi beban dari sebelah kiri itu ya waktu dia ngangkat benda. Jelas ya sampai sini ya. Jadi yang dari tengah itu akan menjadi lebih mudah. Dari mana taunya? Bisa dipraktekin sama dari nilai ininya, nolnya. Seper 12 sama seper 3. Lebih gede mana seper 12 sama seper 3? Kan lebih gede sepertiga kan ya. Nah, ini sebenarnya bisa diturunkan rumusnya sepertiga itu ya. Diturunkan dari yang namanya teorema sumbu sejajar. Jadi di dalam inersia ini ada yang namanya teorema sumbu sejajar. Ya, teorema sumbu sejajar ini digunakan untuk mencari inersia yang bukan pada poros bagian tengah. Ya. Nah, seperti ini rumusnya. Di mana D itu adalah pergeseran poros ya, berapa jauh dari tengah ya, dari tengah. Nah, contohnya adalah kalau kamu punya batang diputar dari tengah itu 1/12, ya itu tinggal kita pakai, ya kan, inolnya 1/12 ml kuadrat. Nah, kalau digeser ke ujung itu artinya digeser setengah L ya kan, setengah L. Nah, inersia di ujung itu bisa dicari dari I0 tambah M kali setengah L kuadrat gitu loh. Jadi 1/12 M L kuadrat ditambah M kali 1/4 L kuadrat ya. 1/12 tambah 1/4 itu 1/3 ya. Jadi dapat angka 1/3 itu bisa diturunkan dari sini. Ya, apa gunanya sumbu sejajar? Bukan cuma nyari yang di ujung ya. Misalkan batangnya diputarnya dari sini. Ya, 1/5 dari ujung. Bisa nggak? Bisa aja, ya kan? Kayak keren yang tadi mungkin dia ada jaraknya 1/4 dari ujung misalkan, bukan setengah, bukan di ujung banget, tapi ada jaraknya dari ujung. Nah, berapa inersianya di situ bisa kita hitung dari teorema sumbu sejajar ini. Jadi pergeseran dari tengah. Kalau 1/5 D-nya tuh ini ya. Kan dia kan setengah L, D-nya di sini, jadi 1/5. Berarti D-nya itu tinggal, kalau kasusnya yang ini ya, D-nya itu berarti setengah L dikurang 1/5 L gitu loh. Terus diturunkan rumusnya dari ini. I0 itu selalu yang di poros tengah. Gitu. Makanya kalau lihat buku cetak kalian, itu ada rumus inersia ya. Tabel, biasanya di tabel inersia, itu semuanya rata-rata porosnya di tengah. Ya, jadi batang silinder homogen poros di tengah itu yang ini. Lalu ada benda apa lagi? Ada yang namanya silinder pejal. Silinder pejal tahu ya? Itu katrol, silinder pejal. Jadi silinder kayak ya ada tebalnya gitu ya. Silinder tapi dia pejal. Sorry. Silindernya full ya, pejal. Tapi dia ada ketinggiannya, apa ada lebarnya gitu ya. Ada lebarnya. Kayak apa ya? Kayak roda besi gitu ya. Roda pagar yang besi gitu. Jadi padat sekali. Silinder pejal ini nanti kita akan banyak pakai untuk katrol. Kalau diputarnya dari tengah ya, dari tengah, inersianya adalah setengah mr kuadrat.
Kalau bukan dari tengah, misalkan sepertiga dari ujung, bisa kamu turunkan pakai rumus sejajar tadi ya. Ada lagi silinder berongga. Silinder berongga berarti tengahnya kosong ya. Ada lagi bola pejal. Ya, bola pejal itu bola bowling gitu ya. Lalu ada lagi bola berongga. Contohnya bola basket ya, atau bola sepak bola. Dalamnya kan ini ya, angin. Tapi pinggirnya kan ada kulitnya, ada ketebalannya. Nah, ini ada inersia masing-masing ya. Silinder berongga yang sangat tipis, itu inersianya adalah mr kuadrat. Kalau bola pejal, inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Bola berongga, bola tapi kosong tengahnya ya, inersianya adalah 2/3 mr kuadratnya. Umumnya ada 5 benda ini yang kamu harus hafal inersianya. Batang, ya, batang. Lalu ada apa lagi? Batang silinder homogen ya, diputar dari tengah 1/12. Lalu ada silinder pejal atau katrol ya, itu penerapannya maksudnya ya, katrol. Lalu juga silinder berongga tipis ya, bola pejal sama bola berongga. Bimble Smart, your smart solution.